Hari ini saudaraku kita akan masuk pada bagian yang terakhir dari seri firman The Blessed Hand. Nggak berasa tiba-tiba nanti udah Christmas Bapak Ibu. Waktu cepat sekali. Dan pada bagian yang terakhir ini saya akan menutup dengan mengatakan ini. Tanganmu. Tangan yang penuh kuasa. Aminnya boleh yang paling keras sekali lagi, tepuk tangan yang paling meriah. When your hand are blessed, your hand are also anointed. Ketika tanganmu diberkati ada pengurapan di tanganmu. Dan pengurapan itu menjadikan tanganmu penuh kuasa. Bukan hanya untuk melakukan hal-hal yang natural. Tetapi tanganmu berkuasa melakukan perkara-perkara supernatural. Minggu yang pertama saudaraku kita itu berbicara. The blessed hand itu membuat somehow ketika saudara berjalan, saudara itu dibawa dari ketepatan pada ketepatan berikutnya. Somehow langkahmu itu jadi supernaturally blessed. Bagaimana kita manusia jujur ya saudara terbatas, kita tuh gak pernah tahu. Kadangkala kita bikin perjanjian yang mungkin di depan hari itu malah berujung pada kehancuran. Tapi ketika kau izinkan penyertaan Tuhan itu turun atas kehidupanmu, ketika kau ikuti, tidak selalu seperti yang kau mau. Bukankah jalan Tuhan bukan jalanmu, rancangannya bukan rancanganmu. Kitanya aja yang belum bisa ngeliat. Just because kita belum bisa lihat Pak, it doesn't mean it's not there. Kadangkala Tuhan izinkan apa yang kita pikir jadi perjanjian ini nanti akan membawa perubahan dalam hidup kita. Tuhan gagalkan. Kecewa pasti. Tapi you never know. Bisa jadi apa yang Tuhan gagalkan itu justru Tuhan sedang melindungi engkau atas apa yang tidak atau belum engkau lihat di depanmu. Kadangkala bahkan Tuhan izinkan engkau ketemu orang yang tepat. Sehingga dari situ pintu demi pintu terbuka Pak. Saudara masih ingat gak kesaksian jemaat kita di Jogja? Gak kenal sama sekali, gak tahu apa-apa. Hanya ketemu dipertemukan Tuhan begitu saja. Tapi ternyata melalui orang ini, ternyata Tuhan gerakkan orang ini untuk datang ke Jogja. Karena Tuhan bilang kasih satu rumah. Tapi orang ini gak ngerti yang mana orangnya. Tuhan pertemukan begitu saja, jemaat benar-benar gak kenal Pak. Tapi dari situ Tuhan berkati jemaat kita dengan rumah perjanjian. The blessed hand itu akan membawa saudara dari ketepatan pada ketepatan. Somehow saudara gak tahu gimana, ada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat aja gitu. Saya pernah ngalami saudaraku, satu kali saya sedang ada di lift, saya turun, masih awal-awal saya pindah Jakarta saudara. Saya turun dari lift, di dalam satu lift ini saya berpapasan, saya berjumpa satu lift ada satu ibu. I don't even know her, saya bahkan gak kenal ibu ini sama sekali saudaraku. Tapi somehow di dalam hati saya, Tuhan tuh ngomong, Roh Kudus tuh kayak ngomong aja ngobrol nih ibu. Somehow di dalam hati saya itu Tuhan gerakkan, ini ibu yang terbiasa pegang bayi, pegang orang yang habis melahirkan. Saya tanyalah sama ibu ini, ibu apa betul? Ibu itu biasa ngurusin mama yang biasa habis melahirkan. Ibunya kaget ngelihat saya karena belum kenal sama sekali. Dia bilang, iya betul kok ibu tahu. Saya minta nomor teleponnya dia tanpa kita ngerti apa-apa. Dan saya pun juga melakukan itu, saya mikir di dalam hati. Orang saya nggak punya anak yang ketiga, saya mikir. Saya ngapain juga?
Saya sudah berusaha bertahun-tahun untuk punya gen, saudaraku, tapi Tuhan belum kasih. Sampai di satu titik tertentu saya ngomong, ya udahlah Tuhan, 2 anak aja sudah diberkati Tuhan, ya bersyukur. Jadi saya tuh waktu saya minta nomornya tuh saya cuma gini, ini buat apa ya? Tapi ya sudah, saya belajar taat, saya ikuti dorongan Roh Kudus, saya catat nomornya, saya simpen. Without me knowing, 2 tahun kemudian saya hamil Jane. Dan di Jakarta I have nobody, I don't know anyone. Saya nggak kenal siapapun. Kalau di kota Solo, saudaraku, kita semuanya tuh kayak udah kenal semua. Jadi dari lahiran sampai apa tuh semua udah beres gitu, saudaraku. Di Jakarta tuh I don't know anyone gitu. Jadi ketika akhirnya saya catat nomornya ibu ini, 2 tahun kemudian saya hamil, Roh Kudus ngomong, tuh kan udah disiapin. Saya calling ibunya, saudaraku, ternyata yang saya nggak tahu, ibu ini dipakai orang-orang hebat di Jakarta. Klien-kliennya itu orang-orang yang luar biasa, saudaraku, saya sampai kaget. Dan ibu ini punya pengalaman puluhan tahun. Jadi dengan keadaan saya yang sesar, karena saya tidak pernah berencana sesar, saudaraku. Anak pertama normal, anak kedua normal, nggak mungkin lah mengakhiri yang ketiga dengan sesar, kan rasanya sayang, saudara. Tapi we never know. Jen lahir dengan keadaan tertentu yang membuat saya nggak bisa melahirkan secara normal, terpaksa harus sesar. Tuhan persiapkan orang yang tepat untuk merawat saya dengan bayi saya. Not even I can understand. Kenal aja enggak, ngerti aja tidak. Tapi the blessed hand, satu demi satu langkahmu ditetapkan oleh Tuhan. Oh, aminnya yang paling keras. Itu sebabnya tanpa kau sadari, somehow when your hand are blessed, saudaraku, bukan hanya karena tepat satu langkah tepat, langkah berikutnya tepat, hikmatnya tepat, saudara. Akhirnya yang dilihat orang percepatan, ini orang kok geraknya cepat sekali ya, ini orang kok rasanya jalannya kayak lari ya. Kenapa? Karena yang lain langkahnya salah, tersandung jatuh. Yang ini langkahnya tepat, jadi terlihat cepat, saudaraku. Orang lain bertanya-tanya, how can it be? What do you do? Tapi saudara dan saya tahu, the blessed hand mendatangkan perubahan atas hidupmu. Angkat kedua tanganmu seperti ini, saudaraku. Angkat kedua tanganmu seperti ini. Katakan, tanganku tangan yang diberkati. Katakan, tanganku tangan yang berkuasa. Aminnya yang paling keras, boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya ingatkan saudara, kalau saudara tahu bahwa tangan ini diurapi, and thus, karena itulah tangan ini jadi berkuasa, jangan hanya dipakai untuk perkara yang natural. Tuhan mau pakai tangan saudara untuk mengerjakan yang supernatural. Itulah yang Yesus lakukan di muka bumi ini, saudaraku. Dan karena itu dia membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Yes, your hand are anointed. Yes, tanganmu diurapi melakukan hal yang supernatural. Kita buka ayatnya, kita lihat. Markus pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang kedua. Pada hari Sabat i besar Yesus mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub. Ini kerumunan orang banyak, jemaat yang besar, saudaraku. Kerumunan orang banyak takjub. Ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Orang tuh heran, saudaraku, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apapulakah yang diberikan kepadanya? Orang itu bingung, kok bisa ya berpikir begitu? Kok bisa ya punya pemahaman seperti itu? When you are anointed, Tuhan berikan hikmat-hikmat yang baru yang orang tidak pernah bisa bahkan pikirkan. Bukan hanya itu saja, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya.
Pada saat Yesus masih menjadi manusia, saudaraku, dalam wujud manusia sama seperti saudara bernafas, berjalan, tangan kakinya menapak di atas tanah. Dia menyentuh mertua Petrus, demamnya hilang. Percayakah saudara? Oh yes. Saya mengajak jemaat keluarga Allah. Jangan jadi orang Kristen yang hanya tahu hal-hal dunia saja. Hal-hal motivational is good, but your hand is beyond that. Saya menceritakan ini kepada saudara so that you know, supaya saudara mengerti bahwa ada kemungkinan beyond. Yesus mengaduk-aduk di tanah, dia oleskan lumpur ke mata dari orang yang buta dan orang buta melihat. Yesus menyentuh anak yang sudah mati, saudaraku, dan anak itu bangkit kembali. Sebagian dari saudara akan melihat saya dan kayak gini, Pastor, tapi kan itu Tuhan Yesus. Saya bisa melihat wajah-wajah yang melihat saya dan kayaknya itu Tuhan Yesus. Saya berdoa ya saudaraku, karena sekarang ini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang berusaha mengecilkan mujizat. Tapi saya bersyukur loh, Tuhan tuh sudah menyiapkan ayat-ayatnya saudaraku. Saya bersyukur again and again. Bukan hanya Yesus, Tuhan mengerjakan itu lewat manusia yang lain. Oh, saya bukakan ayatnya saudaraku. Multimedia boleh kasih tunjuk, kasih lihat saudaraku. Masih ingatkah saudara kisah pada saat Ananias mendoakan Saulus? Kisah Rasul 9 ayat 17 sampai 18. Pada saat itu Ananias mendoakan Saulus yang buta saudaraku, dan lihat, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Saat itu juga Ananias menyentuhkan tangannya. Saulus yang buta melihat kembali. Masih ingatkah saudara? Petrus, ada seorang pengemis yang minta-minta. Petrus ngomong, emas perak aku enggak punya. Tapi dalam nama Yesus, Petrus sentuhkan tangannya, buka lagi. Kisah Rasul pasalnya yang ketiga ayat 6 sampai 7. Emas perak aku enggak ada. Tapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu ayatnya yang ke-7 dikatakan saudaraku. Dia memegang tangan kanan orang itu, dia membantu orang itu berdiri, seketika kuatlah kaki dan mata kaki orang itu yang lumpuh dibangkitkan dan disembuhkan. Once again saudara akan ngomong lagi sama saya kan? Tapi kan itu para rasul. Ih gemes deh sama orang Kristen saudaraku. Saya bersyukur Yesus meninggalkan ayat yang satu ini. Saya ajak saudara buka. Yuk kita lihat. Saudara boleh terus jawab saya dan ayo saya akan jawab dengan Alkitab. Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Multimedia yuk. Multimedia. Yohanes 14. Boleh dibantu? Karena saya nggak bawa handphone saya ini. Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Oke. Aku berkata kepadamu, dibaca sama-sama aja ya saudaraku ya. Supaya nanti kalau ada orang yang ngomong sama saudara, kesembuhan itu hanya di zamannya Yesus. Itu hanya Tuhan Yesus yang bisa. Kalau ada yang ngomong sama saudara, kesembuhan itu hanya para rasul. Izinkan saya menjawab saudaraku. Aku berkata kepadamu, yang ngomong siapa? Yesus sendiri. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Artinya kalau Yesus menyembuhkan, engkau juga menyembuhkan. Artinya kalau Yesus mengusir setan, engkau juga bisa mengusir setan. Kalau Yesus bisa melepaskan yang terbelenggu, tanganmu juga dipakai untuk melepaskan yang terbelenggu. No reason, period, titik. Bukan hanya Yesus yang mengerjakan. Yesus sendiri yang ngomong. Yesus tidak akan merasa tersaingi. Yesus happy. Karena dia yang ngomong. Kalau engkau percaya, engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sehebat itulah Yesus ditambahi sama Yesus saudaraku.
Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tidak ada lagi yang bisa menunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan selain saudara. Jangan kecilkan arti mujizat. Come on. Mujizat tidak hanya dilakukan di zaman Yesus. Mujizat tidak hanya dilakukan para rasul. Tuhan mau pakai tanganmu. Tuhan mau pakai tanganmu. Jangan perkecil itu, saudaraku. Jangan pernah berpikir bahwa siapa saya ini, pastor. Barang siapa percaya kepadaku. Kata kuncinya, saudaraku, percaya. Saya kasih satu ayat lagi ya, saudaraku. In case masih ada yang berusaha meyakinkan kepada saudara, mujizat itu masa lalu. Mujizat tidak ada lagi. Saya tidak against dokter ya, saudara. Sorry. Tapi saya juga ingin mengatakan di dalam Yesus, yes, perkara supernatural itu nyata. Saya melihat dengan kedua mata saya sendiri. Saya bukakan lagi ya, satu ayat ya saudara, kita lihat. Biar firman yang menjawab. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Come on. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saya tanya, bahasa roh itu Tuhan berikan atau tidak? Biar firman yang jawab. Saya tidak against hamba Tuhan siapapun, saudaraku. Sebagai seorang hamba Tuhan yang lebih muda, saya menghargai pendahulu-pendahulu saya. Certainly, I do appreciate it. Tapi maafkan saya lebih mempercayai kebenaran firman Tuhan. Saya berbicara bukan tanpa dasar. Saya berdiri di atas kebenaran firman. Dan firman mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Berapa banyak di tempat ini engkau orang yang percaya? Berapa banyak di tempat ini engkau yang yakin Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat atas hidupmu? Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tanda ini akan menyertai engkau. Engkau mengusir setan, engkau berbicara dalam bahasa baru. Engkau memegang ular sekalipun minum racun maut, engkau tidak celaka. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Oh, come on. Tanganmu, tangan yang berkuasa. Dan sorry saudaraku, kalau saya nggak salah, menurut terjemahan bahasa Indonesia yang benar, tulisan di sini mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai, saya garis bawahi, orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya itu satu atau banyak? Berarti bukan hanya untuk pendeta ya? Berarti bukan hanya pendeta yang bisa tumpang tangan atas orang sakit dan sembuh. Oh, saya akan bangga saudaraku, saya akan bersuka cita. Saudara nggak harus terus-menerus cari pendeta kok. Lihat tanganmu saudaraku. Your hand are anointed. Saya nggak bersuka cita kalau saudara tergantung pada saya, lalu saudara ngikutin saya terus. That's not the point. Saya mengajarkan saudara kebenaran, supaya saudara bisa menghidupi kebenaran itu oleh dirimu sendiri. Karena kalau hanya satu orang yang dipakai, the world is too big. Dunia terlalu besar. Mau nunggu hamba-hamba Tuhan besar, belum tentu mereka akan datang secepat itu. Tapi sadarkah saudara, tanganmu, tangan yang diurapi. Kata kuncinya, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya.
The question comes back, pertanyaannya Pak, do you believe? Simple kan? Ayat yang tadi saya bacakan juga sama, barang siapa percaya kepadaku kata Yesus. The question akhirnya adalah, do you believe? Kalau saudara nggak percaya nggak terjadi, ya saya juga bilang itu benar. Karena kata kuncinya adalah, do you believe? Tahukah saudara, iman percaya akan mengaktifkan kuasa yang sudah ada di dalam dirimu untuk bekerja melalui tanganmu. Kalau Yesus menyembuhkan orang sakit, engkau juga dipakai menyembuhkan orang sakit. Kalau Yesus dipakai melepaskan yang terbelenggu, engkau juga. Somehow tanpa kau sadari ya saudaraku, Tuhan bisa pakai perkataan kita loh. Beberapa waktu yang lalu kemarin saya ketemu dengan satu orang. Dia datang jauh-jauh dari luar kota. Saya udah mau pulang, saudaraku. Ditungguin, dia nggak mau pulang. Dia minta ketemu saya. Dia ngomong sama saya, Pastor, this is the decision of my life. Saya ngobrol dengan dia sekian waktu. Percayakah saudara Tuhan bisa pakai hidupmu, perkataanmu? Tuhan taruh hikmat sehingga apa yang kau katakan bisa menolong orang-orang yang sedang ada dalam keadaan yang bingung. Ada hikmat yang mengalir begitu saja sehingga somehow ketika you speak the word, bukan engkau, bukan tanganmu, sadari itu. Kita manusia enggak bisa. Sama seperti handphone itu loh saudara, kalau enggak dicolokin enggak ada listriknya ya enggak bisa. Sama seperti saudara punya TV, kalau enggak dicolokin ya enggak hidup. Kita manusia ini alat, bukan tangan kita yang menyembuhkan. Saya disclaimer loh ya, nanti Pastor Nita bilang katanya tangan kita ya. No, saya sadar sesadar-sadarnya. Tuhan pakai kita. Tapi ketika kita colok saudaraku, kita nempel, kuasa itu mengalir. Perkataanmu jadi perkataan yang mendatangkan sukacita dan kelepasan. Apa yang kau doakan begitu saja terjadi. Apa yang kau tumpang tangan, yang ditumpang tangan oleh tanganmu disembuhkan oleh Tuhan. Kuasanya mengalir. Yang mengerti katakan amin. Boleh ya saudara? Saudara bisa mengerti ya? Di gereja kita mengajarkan kebenaran firman. Semua balik aja ke firman. Manusia terbatas di dalam pemahamannya saudaraku. Kita memegang firman teguh. Di gereja kita, Alkitab sebagai tuntunan nomor 1 kebenaran yang hakiki buat kita saudaraku. Dan sadari saudara, tangan yang diurapi, tangan yang bless, diberkati, tangan itu membawa kemenangan. How come, Pastor? Simpelnya gini, I put it this way, saudara. Dalam urapan ada kuasa. Betul ya? Saya ulang dulu. Di dalam pengurapan itu ada kuasa. Pertanyaannya jadi 2. 1, kuasanya digunakan atau enggak, Pak? 2, digunakan untuk apa? Dalam kehidupan kita, there will be oppression. Kita tuh kayak pertandingan, kita tuh kayak peperangan, saudara. Every single day itu war, battle. Saudara mau sadar, mau nggak sadar, karena mata jasmani kita nggak ngelihat, itu bukan berarti nggak ada. But the war, the battlefield is severe. Dan peperangan terbesar tuh ada di sini, sama di sini. The battlefield is severe, saudara. Masalahnya banyak orang Kristen di dalam peperangan itu, mereka nggak menggunakan kuasa yang udah dikasih. Yes loh saudaraku, engkau tuh punya kuasa loh. Kalau kuasanya nggak kau gunakan, nggak heran, terus ada tekanan, musuh kan neken terus loh.
Musuh akan berusaha menjatuhkan terus. Musuh akan membuat saudara itu didorong mundur. Tapi kalau kau punya kuasa, pertanyaannya gunakan untuk gantian dorong musuh mundur. Pastor, how can I use it? Use your mouth. Ibu-ibu, mulutnya jangan dipakai untuk gosip. Ada banyak cara menggunakan mulut dengan benar, saudaraku. Certainly gosip bukan salah satunya. Pakai, yes. Daud, saudara tahu cara Daud menyemangati dirinya? Emangnya Daud gak depresi? Dikejar Saul belasan tahun kayak gitu tuh siapa orangnya yang gak depresi? Ini yang ngejar bukan orang lain. Papa mertua. Siapa orang gak depresi? Tapi Daud ngomong, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, itu apa? Dia menggunakan mulutnya untuk menyemangati dirinya sendiri. Dia menggunakan mulutnya untuk membangun dirinya sendiri. Dia menggunakan mulutnya untuk memperkatakan masa depannya. Come on. Hey, jadi orang yang diurapi Tuhan membuat engkau berkemenangan dalam setiap peperangan kehidupanmu. Saya berkali-kali ngomong jangan naif. Jangan pernah berpikir hanya kau dapat janji terus mulus begitu aja. Jangan naif. Musuh akan berusaha gagalin engkau terus. Musuh akan menjegal terus. Tapi lihat, ini janji Tuhan kepada keturunan Yehuda. Kita lihat yuk ayatnya. Kita buka Kejadian 49 ayatnya yang ke-8. Ini saya perkatakan jadi atas hidup saudara. Yehuda, ganti dengan namamu saudaraku. Pastor, nanti ada pengajaran baru lagi ngomong gini. Pastor, itu kan hanya untuk Yehuda. Seenaknya diklaim-klaim. Pastor, itu kan perjanjiannya untuk Abraham. Untuk orang Israel. Untuk ini, untuk itu. Kadang saya itu gemes. Sosial media can be useful, saudara. Tapi kalau saudara tidak bisa memilah dengan benar, be careful. Berapa banyak di sini percaya bahwa saudara keturunan Abraham? Titik, sudah. Susah-susah saudaraku. Semua janji ini milik saudara. Kadangkala kok semakin pinter kok jadi semakin bundet gitu ya saudara. Apa bundet itu apa saudara? Orang Jawa kalau bilang bundet itu apa ruwet gitu ya saudaraku. Jadi aduh pusing saya kadang. Yes, janji ini untuk engkau. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Saudaraku, saya perkatakan ya, tangan saudara akan dipakai untuk menekan tengkuk musuh. Saudara tahu tengkuk itu di sini nih loh saudara. Itu kalau ditekan orang sudah gak bisa apa-apa. Jangan diam saja kalau diserang. By diserang, nanti saudara bingung lagi, Bu Nita bilang katanya jangan diam aja. Kalau diserang, dilawan. Aduh ini apa-apa nanti perkataan saya dipotong. Ini ada tulisannya menit kesekian saudara. Saudara saksinya. 1 Petrus 5 ayat 8. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, siapa? Lawanmu bukan mertuamu. Senggol kiri kananmu. Nanti bilang, Bu Nita bilang tuh katanya tengkuk musuhmu. Kalau ini dilawan. Lawanmu bukan suamimu. Lawanmu bukan istrimu. Bukan anakmu. Bukan orang tuamu. Lawanmu siapa? Saudara yang bilang ya. Jangan salah ya saudaraku. Manusia boleh yang
Kita tuh manusia kadang ada kiri kanan dipakai ngomongannya, kata-katanya. Basically simple. Iblis mau hidupmu hancur, kamu berhenti, engkau pulang, engkau bye-bye, hidupmu kacau, janji dan berkat atas hidupmu di cancel. Loh kalau bisa kan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau dia sudah berhasil mencuri apa? Sukacitamu, mencuri apa? Damai sejahteramu, mencuri apa? Berkat. Lo might as well sekalian aja saudaraku, dihabisi. Setelah itu binasakan, ambil alih kan gitu. Apakah saudara senaif itu? Berpikir iblis akan diam saja. Dia bisa pakai semuanya. Dia bahkan bisa pakai perkataan orang-orang paling dekatmu untuk menyakiti engkau. Terus yang saudara lawan, akhirnya bertengkar sendiri. Padahal firman ini udah ngomong, lawanmu sih iblis. Waspada dan berjaga-jaga. Yang sepakat katakan amin. Bisa menangkap ya saudaraku. Harapan saya ya semua firman-firman ini ya saudaraku. Pakai. Aplikasikan saudara. Pakai. Pastor gimana cara saya mengaplikasikan? Kalau tadi saya berbicara tangan saudara bisa dipakai untuk mendoakan orang sakit. Bapak Ibu Asher boleh lambaikan tangan saudara. Percayakah tangan ini diurapi? Jadi kalau tangan ini jabat tangan jemaat, enggak sembarangan loh. Jemaat denger ini baik-baik. Pada saat kau jabat tangan dengan hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan di tempat ini, saya belajar ilmu ini dari Dedi Jiung, Pastor Adebuye. Setiap kali kami jabatan tangan, orang Indonesia itu kalau datang ke sana apa sih saudaraku? Apa saudara? Udik. Kita di sini terbiasa, kalau cari hamba Tuhan tuh harus diunyeng baru puas. Sampai di sana, Pastor Adeboye jangankan ngunyeng-ngunyeng doain saudaraku. Enggak sempat, enggak ada waktu. Dia cuma salaman. God bless you ma. God bless you pa. Tapi setiap kali dia ngomong gini. Whenever tanganku ini jabat tanganmu. Percaya apa yang jadi doamu. Pengurapan Tuhan itu mengalir bersamaan dengan tangan ini menjabat tanganmu. Next level boleh ya Bapak Ibu? Jangan hanya jadi orang Kristen pasif, terima bola, tunggu bola, kalau hamba Tuhan enggak unyeng kayak gitu, enggak puas saudara. Tapi ketika saudara keluar dari pintu tempat ini ya, jangan pulang lebih dulu sebelum doa berkat. Doa berkat itu amazing loh. Saya tuh pernah dengar kesaksiannya dan saya takjub saudara. Kata kuncinya tuh simple kok. Apakah engkau percaya? Itu aja. Kalau enggak percaya ya gimana? Enggak bisa apa-apa. Tapi kalau engkau percaya ya, para asyir di tempat ini ya, Bapak Ibu yang melayani di sini. Ketika kau jabat tangan jemaat, perkatakan keselamatan Tuhan mengalir. Perkatakan kesembuhan Tuhan mengalir. Perkatakan saudaraku damai sejahtera, jawaban doa satu demi satu. Tanpa kau sadari engkau pulang, kau jabatan tangan satu demi satu. Ada berkat-berkat dan anugerah Tuhan yang tidak pernah engkau pikirkan. Aminnya boleh yang paling keras. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah. Simple ya. Ternyata kita bisa menerapkan dengan cara-cara yang simple Pak. Ketika engkau berkata, saya berkata, tangan saudara berkemenangan. Lihat ya saudaraku, Yosua mempercayai itu. Yosua 2 ayat 24. Dia megang itu, dia percaya. Lihat apa yang terjadi. Yosua ngomong gini, kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Sorry saudaraku, pada saat di mana ayat ini dicatat, Yosua itu belum mengambil alih tanah sebelah sana. Belum. Tapi Yosua dan orang-orangnya itu punya imannya ngeri, saudara. Dia belum ngambil alih. Tanah perjanjian itu belum didapat. Tapi lihat, orang-orang yang bersama dengan Yosua, halo, jemaat keluarga Allah, bolehkah? Saya berdoa ya, jemaat di sini imannya gak kalah dengan pemimpinnya, bahkan lebih ngeri dari pemimpinnya. Saya tuh kadang ngelihat jemaat di sini tuh mungkin lebih ngeroh dari saya kok, saudaraku.
Enggak, saudara. Tapi saya berdoa ya, engkau bersama dengan pemimpinmu, imanmu bisa bangkit kayak ini, orang-orangnya Yosua. Tanahnya belum direbut, belum diambil, belum ada di tangan. Tapi yang keluar dari mulutmu apa? Udahlah pastor, enggak mungkin lah pastor, udah mundur aja pastor. Kayak gitu mah pastor. Saya tuh bersyukur ya, setiap kali saya sedang berjuang ya saudaraku. Orang-orang leader-leader saudara ini yang ada bersama dengan saya, itu imannya kadang lebih besar dari saya loh saudara. Mereka WA saya, kalau Bu Nita mah nanti all is well Bu. Semua tiba-tiba aja digerakin Tuhan, selesai aja. Saya pikir wah imannya kok lebih besar dari saya ya gitu. Pada saat saya sudah ngalamin, sayanya ini leader-leader kalau saya WA jawabannya, all is well pastor, enggak apa-apa nanti pastor pasti aman. Ini sudah, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Saya tahu keluarga Allah punya jemaat-jemaat yang imannya luar biasa. Sampai-sampai, saudara kalau nanti baca Yosua pasal 9, bangsa Gibeon masih ingat. Mereka menipu Yosua. Mereka daripada saking takutnya sama bangsa Israel, mereka nipu Yosua, mereka menjadi sekutu. Tapi nanti kalau saudara baca lagi, saudara akan takjub. Bangsa Gibeon itu bukan orang lemah, saudaraku. Coba ya, ada enggak ya ayatnya ya? Coba kalau ada saya bukakan, saudaraku. Sebentar, saya tuh kadang kalau khotbah udah enggak ngelihat ayat, saudara. Udah enggak ngelihat bahan. Yosua 10 ayat yang kedua, saudara. Enggak tahu nih di catatan, ada. Yosua 10 ayatnya yang kedua. Boleh dibantu dibukain enggak ya dari multimedia? Jadi Gibeon ini, saudaraku, kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, semua orangnya pahlawan. Bagaimana kota segede itu dengan orang-orang sehebat itu takluk sama Yosua loh. Karena mereka sudah mendengar kabar bahwa yang menyertai Yosua itu Tuhan Allah yang maha besar. Sebesar itu Gibeon, mereka memilih untuk tunduk kepada Yosua. Akan tiba waktunya ya nanti ya saudaraku. Ketika saudara exercising your hand, orang di sekitar saudara itu bisa melihat dan berkata, somehow iman mereka jadi lebih besar dari saudara. Udahlah kalau kamu mah semuanya beres aja deh nanti Tuhan sertain aja. Tahu-tahu nanti ceritanya udah mujizat, pertolongan. Doa saya itu jadi. Atas hidup saudara. Pertanyaannya sekarang, yang terakhir ya saudaraku, pertanyaannya. Pastor kalau gitu, apa yang harus saya lakukan supaya tangan saya ini diurapi? Ada pengurapan. Ini nanti saudara jangan bilang gini lagi ya, tangannya diurapi. Berarti mulut saya enggak, hidup saya enggak, badan saya, kaki saya, cuman tangan. Saudaraku, kadang kita tuh kalau ngomong tuh kan ya, apa sih saudara, pakai ini kan saudaraku. Tapi bukan berarti ya cuman tangannya doang terus hidupnya enggak begitu. Yang sepakat katakan amin. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Tapi kan yang dimaksudkan tuh hidup saudara itu diurapi. Tangan saudara ini dipakai saudaraku. Karena judulnya kan the blessed hand. Makanya kan ini supaya cantik jadi the blessed hand. Anointing hand. Kan dijadiin satu. Tapi bukan berarti mulutmu enggak diurapi. Matanya enggak diurapi. Itu enggak ya saudaraku ya. Jelaskan lagi. Oke, bagaimana supaya tangan kita ini diurapi? Yang pertama, kata kunci yang pertama. Enggak bisa tidak, saudaraku. Bangun koneksi dengan Roh Kudus. Bangun koneksi dengan Roh Kudus. Kenapa? Kisah Rasul 1 ayat 8, ini kata kuncinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Masalahnya zaman sekarang pengajaran-pengajaran yang ada berusaha untuk mendiskreditkan ini. Yesusnya oke,
Allah Bapaknya oke, Roh Kudusnya ya memang tertulis nggak bisa diiris dari Alkitab, tapi enggak lah, itu zaman dulu. Saudara akan menemukan kok pengajaran-pengajaran yang akan mendiskreditkan Roh Kudus dan bahasa roh. Saya nggak mengatakan siapa benar, siapa salah. Ketika saudara ada di dalam satu gereja, ya di gereja itu akan ada doktrin tertentu, gitu aja. Kalau buat saya ya. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya akan menghargai satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain, seperti itu. Certainly saya tidak akan menyerang hamba Tuhan manapun, saudaraku. Itu against the value dari gereja kita, gitu. Tetapi yes, firman Tuhan ini ngomong, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi jangan didiskreditkan. Karena inilah yang akan menentukan anak Tuhan itu taking dominion atau tidak dalam hidupnya. Kuasa itu hanya turun kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Level kepenuhan Roh Kudus di dalam hidupmu itu menentukan. Pastor, emangnya kita gimana cara tahu level kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita? Ada termometernya. Kan enggak begitu juga, saudaraku. Tapi yes, actually ada termometernya. Saudara mau tahu termometernya? Firman Tuhan tuh ngomong, buah roh apa? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan. Enggak mungkin tidak, ketika Roh Kudus itu memenuhi hidupmu, satu demi satu itu akan keluar, saudara. Buah itu kan enggak dipaksa, toh? Buah itu kan hasil dari gizi yang masuk, twing, keluar buah, toh? Alami. Jadi kalau saudara mau tahu dalam kehidupan seseorang itu benar-benar Roh Kudus memenuhi kehidupannya atau tidak, simple. Lihat aja contoh hidupnya. Buah roh itu muncul enggak dari dalam kehidupannya. Nanti jangan lagi ini dipakai nyerang suaminya ya. Ayo papa tadi Pastor Nita bilang lu, mana buah rohmu? Kemurahan, beliin mami kado, hadiah. Jangan ya saudaraku, jangan ya. Jangan dipakai seperti itu saudaraku, tapi yes. Kalau saudara mau tahu barometernya yes. Bersamaan dengan itu juga karunia-karunia itu akan bekerja. Nanti tiba-tiba saudara jangan heran, itu bukan apa, nanti kalau saudara punya itu juga jangan terus kemudian, oh, hanya aku yang punya. Enggak. Itu saya tuh nggak pernah ngajarin kayak gitu loh saudara. Beneran, sebagai seorang hamba Tuhan ya, saya tuh nggak mau orang itu berpikir, oh hanya Pastor Nita saja, oh hanya Pastor Joe saja. Enggak. Setiap orang percaya, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan menerima itu. Bagaimana kau tahu? Nanti dari hidupmu ya muncul kesaksian. Nih, dan kamu akan menjadi saksiku. See? Itu kalau saudara mau tahu barometernya ada semuanya. Terus nanti tiba-tiba hidup saudara itu menghindari dosa. Ya itu sudah barometernya karena Roh Kudus ada di dalam engkau nggak bisa nyampur toh. Yang kudus dengan yang nggak kudus kan nggak bisa nyampur. Dengan sendirinya nggak perlu dipaksa-paksa, nggak perlu diapa-apain. Nanti tiba-tiba ada guilty feeling itu muncul. Guilty feeling is good. It is good. Nanti akan ada pertanyaan, asal saudara tidak membela diri loh ya. Enggak, Tuhan kan maha kasih, enggak apa-apa. Asal saudara enggak membela diri, saudara benar-benar mengizinkan Roh Kudus itu membersihkan bait tempat tinggalnya, itu nanti satu persatu dipenuhi itu. Nah nanti tiba-tiba hidupmu transform gitu aja. Caramu melihat, caramu bersikap, caramu berbicara. Nah saudara kalau sudah ketemu orang Kristen yang kayak gini, buahnya enak. Somehow saudara kalau deket-deket orang ini damai aja. Perkataannya enak. Bukan berarti nggak ada kelemahannya saudaraku, semua manusia nggak sempurna. Tapi yes itu muncul kok kelihatan, nggak bisa ditipu. Dan saya nggak setuju ya saudara kalau saudara bilang sama saya, Pastor, kita deket Roh Kudus supaya dapat kuasa. Kalau saudara dideketin orang supaya dapat gangdau. Apa gangdau saudaraku? Cuan, saudara. Supaya dapat untung, supaya dapat apa? Proyek, seneng nggak? Ya nggak seneng lah, Roh Kudus ya sama. Kita tuh nggak deketin Roh Kudus supaya dapat kuasa.
Kita itu sayang, itu atas dasar hubungan kita dengan Roh Kudus. Jadi jangan Roh Kudusnya dimanfaatkan supaya dapat kuasa. Enggak begitu saudara. Bangun hubungan yang dekat. Dengan sendirinya ketika saudara bangun hubungan dekat, enggak berat kok saudara, buah roh itu enggak berat kok, enggak ada paksaan kok, itu keluar begitu saja. Karunia-karunia enggak berat. Menghindari dosa, mulai menjauhi dosa juga enggak berat. Itu enggak paksaan, mengalir gitu. Based on the relationship gitu. Dan saya juga keberatan kalau dikatakan gini, pastor, kita harus bayar harga. Ya benar juga sih ya saudaraku. Tapi mungkin pengertian bayar harganya saya luruskan boleh saudara? Boleh ya? Doa kenapa jadi bayar harga? Karena gini saudara, roh itu kuat, daging lemah. Nah, doa, baca firman itu kan kesukaannya roh. Tapi kan daging gak suka. Ke gereja gini emangnya daging suka. Shopping kali daging suka, saudaraku. Tapi kalau ke gereja gini ya sebenarnya daging gak suka. Makanya disebut bayar harga. Bayar harga apa Bu? Menyalibkan daging. Boleh saudaraku? Oke ya. Jadi bayar harganya itu bukan kayak seolah-olah deket Tuhan itu bayar harga. Doa itu bayar harga. Puasa bayar harga. Kayak berat banget gitu saudaraku. Enggak, bayar harganya adalah kita menyadari roh kita itu memang kepinginnya begitu. Tapi si dagingnya masih enggak mau. Ya harus dibayar sih memang ya harus disalibkan dagingnya. Boleh ya saudara? Bisa dapat ya saudaraku. Yang kedua, gimana kita bisa tangan kita tuh diurapi. Pasti enggak bisa tidak ya saudara, latih tanganmu untuk berdoa. Ini enggak keluar dari situ. Jadi sorry, buat orang Kristen yang udah boro-boro pelayanan dulu, A, B, C, D, E, F, G dulu, saya enggak apa-apa, saya menghargai saudara. Asal, saya kasih note di bawah. Disiplin rohani jangan dilewatin ya. Saudara boleh khotbah di depan seperti ini hebat. Termasuk saya. Tapi kalau saya tidak menjaga disiplin rohani saya, diangkatnya gampang, tetap naik dan tidak turunnya yang susah. Kenapa? Nanti kalau sudah diangkat, karakter yang menentukan saudaraku. Nah, kehidupan doa ini penentunya besar sekali. Karena semakin di atas, anginnya semakin besar. Serangan dan peperangannya itu semakin severe. Kalau tidak disertai dengan tangan saudara dilatih untuk berdoa, habis. Tidak akan bisa. Jadi pastikan latih tangan saudara untuk berdoa, saudaraku. Saya mau mengajak saudara untuk membuka dulu ya, yuk kita lihat. Keluaran pasal 17 ayatnya yang ke-11. Ini enggak apa-apa teman-teman di sini, tapi temenin saya dulu ya, belum selesai soalnya. It's okay, di situ dulu aja. Keluaran 17 ayat 11 ngomong gini. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saudara masih ingat kisah pada saat Yosua perang? Kalau Musa angkat tangan, Yosua menang. Musa turun tangan, Yosua kalah. Itu berbicaranya apa saudara? Kuat-kuatan stamina doa. Saudara percaya nggak percaya ya? Yosua melihat hal itu. Dia ngerti betapa pentingnya stamina doa di dalam peperangan. Mau saya buktikan? Ada ayatnya lagi. Yuk kita lihat. Yosua pasal 8 ayat 18 sampai 26. Later on pada saat Yosua yang gantian perang saudara. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing. Kalau kemarin Musa ngacungin tongkat. Ini Yosua ngacungin lembing. Acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai. Sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Dan lihat ini saudara, ayat 26. Yosua tidak menarik tangannya yang mengacung lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Dari mana dia belajar ini? Pretty ya, cakep ya firman Tuhan itu. Saudara tuh kalau nggali firmannya nyenengin banget. Yosua sudah belajar, Musa kalau tangannya turun,
Yosua kalah. Kalau tangannya naik, Yosua menang. Sekarang ditulis ayat 26, Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk Ai ditumpas. Dari kejadian Musa, dia belajar untuk melatih stamina doanya dia. Ngangkat tongkat sama ngangkat lembing, kira-kira lebih ringan mana, saudara? Lembing itu dari metal, saudara. Besi atau pada saat itu metal yang lain. Certainly enggak ringan. Musa dibantu Harun dan Hur, ini Yosua dicatat sendirian. Sampai peperangan itu berakhir, dia terus mengacungkan lembing itu. Enggak berhenti. Saudaraku, maafkan ya saudara. Peperangan itu bisa membuat saudara capek. Jangan heran di dalam peperangan, ada sebagian dari saudara mau menyerah. Simply ya saudara capek. Satu-satunya cara, enggak ada cara lain, latih kehidupan doamu. Hanya dengan cara itulah, pada saat engkau diserang terus, you have the power in your heart to stand strong. Kalau enggak, saudara enggak akan bisa kuat. Satu demi satu firman yang saya bagikan ini ya saudara, kalau saudara lakukan dalam kehidupanmu, you will win over battle. Betul-betul tangan yang diurapi itu tangan yang berkemenangan. Tapi bukan bukan asal ya. Semuanya itu bisa dijelaskan kok saudaraku. Tapi yes, you have to harus ngelatih. Karena kalau saudara nggak ngelatih, kalau doa 5 menit aja engkau nggak bisa. Ya buru-buru lah. Mau 1 jam, buru-buru mau 2 jam. Lah dalam posisi saudara diserang, kekuatan saudara di mana kalau nggak di dalam doa? Lah kalau 5 menit aja nggak kuat, doa 1 jam nggak bisa. Lah terus kekuatan saudara dari mana? Nggak ada kekuatan saudara terus dihajar, itu mental saudara habis loh. Saudara akan mengkompromikan kebenaran firman, milih mundur. Udah nggak peduli lagi, karena jiwanya udah nggak kuat. Tapi kalau saudara jaga staminamu, saudara hajar terus ya. Saudara latih itu ya, tiap hari sejam ya. Itu saudara udah bisa. Nanti di momen-momen peperangan, saudara tuh butuh doa yang sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam untuk menang saudara. Itu saudara mampu. Akhirnya ya mau nggak mau dihajar terus tuh sampai menang. Kenyataannya memang seperti itu, dalam kehidupan saya seperti itu. Saudara kan lihat hanya hasilnya toh, tapi kan saudara nggak lihat di belakang layarnya. Yang saudara lihat terjadi aja, udah jadi, oh orang sorak-sorai, orang happy. Kayak ceritanya minggu lalu toh. Giliran numpas, semua rakyat datang kan. Giliran perang, mundur teratur semuanya, pergi. Banyak orang Kristen kayak gitu. Pada saat perangnya nggak mau. Tapi kalau orang lain yang sudah perang ikut, tapi kan the blessing that God wants to give to you kan jadi miss kan. Gak bisa. You have to train your hands to pray. Tanganmu harus tangan yang berdoa. Masalahnya banyak orang Kristen sekarang, kalau nggak hati-hati, firman itu nggak ada kedalaman rohnya loh. Firman itu hanya motivational speech. Saya nggak bilang itu salah ya saudaraku. Tapi rohmu butuh dikasih makan supaya rohmu itu jadi besar. Kebenaran firman harus disingkapkan supaya saudara ngerti what you can do gitu. Dan bagaimana, how you win over your battle in life. Dan yang terakhir, yang ketiga saudaraku, saya tutup dengan ini. Ini udah beneran selesai. Kalau saudara mau tangan saudara ini dipakai untuk perkara supernatural, maka nggak harus di-exercise. Dimulainya ya dengan saudara mulai doain orang sakit beneran. Pastor nanti kalau doain orang sakit nggak sembuh terus gimana? Ya dimulainya dari situ saudara. Nggak sembuh, sampai di satu titik tiba-tiba you know how to do it. The power flow, sembuh. Dan dari situ saudara belajar, tadi kok bisa sembuh ya? Gimana caranya? Oh, aku begini. Walk by faith-nya itu loh saudara. Dalam hidup saya, berkali-kali saya ngalami tetap ada momen-momen kenyataannya pada saat saya diperhadapkan dan harus berjalan dengan iman, kadang goyah.
Kalau saudara nggak melatih pada saat goyah, ya most probably mundur. Nyerah. Pastor yang membuat pastor nggak mundur, nggak nyerah apa? Ditetepin aja saudara emangan. Ada rasa takut nggak pastor? Ada. Ada rasa kayak pengen give up nggak pastor? Ada. Ada rasa kayak udah capek banget, udah nggak kuat nggak pastor? Ada. Ditetekin aja saudara. Itu tuh seperti kayak saudara harus nelen pil pahit again and again, ditelan dengan satu ketetapan dalam hati, you set the vision, rencana Tuhan harus jadi titik, period. Udah gitu aja saudara. Tapi itu semua, you will not gonna be able to survive kalau staminanya nggak dapat. Stamina dapat dilatih, train, every single day. Aduh pastor, hidup saya tuh udah rasanya kayak neraka. Tetepin terus. Saya doa nggak ngerasa apa-apa, tetap doa. Nggak ada obat lain. That's how you do it. Sampai di titik tertentu ya, nanti saudara akan melihat siapa yang menyerah gitu aja. Masalahmu atau engkau. Ketika yang menyerah masalahmu, ya engkau menang. Kalau engkau yang menyerah sebelum masalahmu menyerah, ya engkau kalah gitu aja. Yang mengerti boleh? Aminnya yang paling keras. Tapi terlepas dari semuanya itu ya saudaraku. Saya mau ngajak saudara nyanyikan pujian ini. Angkat tangan saudara, kita sadar, kita tidak bisa tanpa Tuhan. Tangan kuat yang menuntunku, selalu menuntunku, ku tak jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu. Ini yang kita katakan, saudaraku. Bangkit berdiri yuk, jemaat Tuhan. Come on yuk, sama-sama katakan. Tangan kuat yang menopangku, selalu menuntunku, ku tak sanggup jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, sampai akhir hidupku. Ada satu tangan yang kuat, saudaraku. Tidak pernah menyerah dalam kehidupanmu. Tangan yang setia. Bahkan di saat engkau tidak setia, tangan ini tetap setia. Dia menantikan engkau. Dia menunggu pahlawan-pahlawannya dibangkitkan. Dia menantikan hari kemenanganmu. Dia terus menyemangati engkau. Dia berdoa syafaat bagi engkau di surga. Dia menjadi imam besar. Bukan imam besar yang tidak mengerti pergumulanmu. Tapi imam besar yang sudah pernah mengalami apa yang engkau alami. Dan karenanya dia bersyafaat bagi engkau. Itu sebabnya jangan pernah menyerah. Itu sebabnya jangan berhenti. Terus minta hikmatnya. Terus minta penyertaannya. Terus minta power yang daripada dia. Jangan malas untuk membayar harga yang harus kau bayar. Jangan malas untuk dig-dig. Terus latih tanganmu untuk berdoa. Jangan malas saudaraku. Terus karena certainly the blessed hand, tangan yang diberkati bukan tangan yang malas. Tangan yang diberkati adalah tangan yang tidak menyerah. Tangan yang diberkati adalah tangan yang terus bekerja dan tangan yang terus produktif. But don't you worry. Tangan itu tidak sendirian. Pada saat engkau mengangkat tanganmu tinggi kepadanya, tangannya yang kuat menopang engkau, tangannya yang kuat menuntun engkau masuk sampai tanah perjanjian. Terima kasih Tuhan. Kami sadar sesadar-sadarnya kami tidak mampu tanpa engkau. Kami tahu Tuhan, manusia di dalam semua keterbatasan, kami sering kali berpikir untuk menyerah. Firman-Mu terus menguatkan kami. Firman-Mu terus mendorong kami untuk menjadi lebih dari pemenang. Bapak, saat ini kami membawa persembahan kami. Ucapan syukur kami Tuhan, karena kami tahu dalam kehidupan kami selalu berkat-Mu mengalir.
Selalu ada Tuhan, penyertaan dan tuntunanmu. Kami memberikan dengan sukacita. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Sama-sama saudaraku kita katakan, amin.